sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Silakan duduk. Iya, Bu. Bu, Lili izin Bu ya dengan Ibu, karena Lili ini kan dapat tugas nih Bu dari LMS di Guru Penggerak. Lili ini nak wawancara Ibu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Ibu. Oke, tidak apa-apa Bu ya, ganggu waktu Ibu sebentar. Ibu, pertanyaan Lili yang pertama nih Bu, ya selama kita di sekolah ini kan Bu ya kan pasti kita tuh ada permasalahan-permasalahan kan Bu. Nah permasalahan itu kalau yang dari kita apa Bu? Kita kelompok-kelompokkan itu ada yang bersifat dilema, etika, ada yang bersifat bujukan moral gitu Bu ya. Nah Bu, kira-kira di sekolah kita nih Bu, kasus-kasus yang dilema etika sama bujukan moral itu pernah terjadi dah Bu? Baik Bu Lili, saya jelaskan Bu Lili ya. Kalau dilema etika biasanya itu benar dan benar, yaitu pilihan yang secara moral benar semua, tetapi ketika akan diputuskan biasanya muncul dilema atau pertentangan. Contoh Bu Lili ya, waktu rapat kenaikan kelas. Ada beberapa guru mempertahankan siswa yang bersangkutan, misalnya padahal mereka tidak memenuhi syarat naik kelas. Ada guru yang setuju. Ada yang ini Bu ya, ada yang pro kontra lah istilahnya. Terjadi pro kontra, walaupun akhirnya ada kesepakatan bersama. Oh iya, berarti Bu, adalah Bu ya terjadi istilahnya tuh yang namanya dilema etika di dalam sekolah kita ini Bu ya. Ada. Berarti kalau kata Ibu tadi dilema etika tuh yang ketika permasalahan itu sebenarnya benar versus benar kayak gitu ya Bu ya. Cuman ketika nak memutuskannya kita tuh kayak ada pertentangan di dalam hati. Bu, kalau bujukan moral Bu pernah ada Bu terjadi Bu dengan kita Bu? Kalau bujukan moral itu biasanya terjadi itu kan Bu Lili ya, itu benar dan salah. Ya, benar-benar. Contohnya waktu penerimaan peserta didik baru. Benar Bu. Keputusan yang kita ambil dalam PPDB itu Bu Lili harus mengandung kebenaran. Jadi sebenarnya ada rule-nya ya Bu ya. Benar Bu. Kita harus menjelaskan sehingga ada nilai kebajikan universal. Ada tanggung jawab. Ada integritas di situ. Di dalam itu Bu ya, benar. Ada kesabaran menghadapi wali siswa yang macam-macam tadi Bu ya, benar-benar macam-macamnya. Yang kalau bisa kendaknya nak dituruti lah Bu ya. Kita menerapkan sesuai jenis yang berlaku. Berarti sebenarnya Bu ya, walaupun nak dibujuk cak manapun kalau tidak sesuai dengan rule rule yang kita berikan, kita harus tolak itu kan Bu ya. Benar. Walaupun cak mana dia bujuknya Bu ya. Kita berdasarkan aturan sesuai jenis yang berlaku. Itu kalau pernah itu Bu, maksudnya pernah ada Bu kejadian misalnya nih wali siswa, Bu masuklah Bu anakku nih Bu, kayak aku beliin sekolah nih kipas angin. Ada Bu. Bermacam-macam orang tua siswa bermacam-macam cara untuk memasukkan siswanya, bagaimana asal siswa tersebut masuk di SMA kita. Oke Bu, berarti pernah juga Bu ya terjadi bujukan dan lain-lain. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya nih Bu. Selama Ibu menjalankan pengambilan keputusan nih di sekolah kita nih Bu, terutama untuk kasus-kasus yang tadi yang kita ceritakan Bu ya, rapat kenaikan kelas, kemudian penerimaan siswa baru gitu kan Bu ya. Kira-kira di kasus-kasus tadi ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan gitu Bu. Cak mana cara Ibu cara Ibu gitu untuk ngambil keputusan supaya keputusannya itu ketika dilema dilema apa tadi? Dilema apa tadi Bu? Sampai lupa aku dilema etika. Itu cak mana Ibu memutuskannya sehingga keputusannya tadi benar-benar win-win solution itu Bu. Begini Bu Lili ya, sebenarnya saya lebih mengutamakan musyawarah. Betul. Untuk mencapai kesepakatan, bisa melalui kolaborasi dengan Bapak Ibu guru, supaya mendapatkan hasil keputusan yang paling baik. Betul Bu. Berarti Ibu kolaborasi Bu ya. Kalau bisa Bu ceritain sedikit Bu awal misalnya nih Bu, Ibu nih dapat cerita nih, misalnya nih masalah Bu, anak ini nih tidak pernah masuk ini. Terus Ibu pertama kali apa Bu? Lili kan pengen tahu nih langkah-langkahnya karena kan di sini kami nih menggali supaya nanti ke depannya seandainya kami dapat permasalahan kayak gini, kami akan istilahnya tuh kita tuh mencari cerita dari panutan. Bagi Lili Ibu tuh panutan. Jadi menurut Ibu langkah-langkahnya itu cak mana Bu sampai kita bisa menghasilkan keputusan yang win-win gitu?
benar. Biasanya saya mengambil dalam mengambil keputusan saya terlebih dahulu memanggil wakil kepala sekolah, wali kelas. Saya ingin tahu apa sebenarnya permasalahan yang terjadi. Duduk inti permasalahan ya Bu, berarti Bu ya. Permasalahan yang terjadi itu sebentar Bu. Berarti saya ingin tahu. Dan nanti Bu Lilia setelah jelas duduk permasalahan yang terjadi, saya memanggil guru, mengundang guru untuk diadakan rapat. Berarti setelah tim kecil dulu nih Baik, Ibu cari fakta gitu Baik, cari fakta, kemudian Ibu ngadakan rapat. Siap, mengundang seluruh Bapak Ibu guru. Lanjut Bu. Dalam kegiatan rapat saya cross check benar salahnya. Berarti saya cross check benar salahnya. Apabila terdapat benar dan benar, saya lebih mengutamakan kepentingan orang banyak. Berarti mementingkan kepentingan bersama dulu Bu ya. Kepentingan bersama dan kepentingan peserta didik. Bu. Ya. Kepentingan bersama sama pokoknya penting memihak dulu kepada anak kita Bu ya. Kepentingan bersama dan kepentingan atau berpihak kepada peserta didik. Siap. Lanjut Bu, langkah selanjutnya Bu. Dan setelah itu kesepakatan tersebut harus kita laksanakan bersama-sama. Berarti melaksanakan kesepakatan tuh Bu ya. Sesuai kesepakatan. Jadi intinya kalau sudah dapat nih poin intinya ya kita harus berpegang teguh ya Bu ya pelaksanaan. Dengan kesepakatan yang telah kita sepakati. Berarti kalau sudah dilaksanakan Bu, kira-kira Ibu apa Bu? Kalau misalnya ini sudah nih kayak misalnya kan anak-anak yang ini kesepakatannya misal nih kita naikkan tapi dengan syarat ini. Terus kami kami jalankan para guru gitu Bu. Ada refleksi atau tetap dikontrol oleh Ibu berarti jadi kami tetap melakukan pelaporan ketika sudah ada laporan. Berarti kami sebagai tindak lanjut. Betul Bu. Berarti betul berarti kami dan tindak lanjut. Luar biasa Bu. Sip. Wajar lah kalau jadi panutan nih. Bu. Kemudian Bu, hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus dilema etika nih Bu? Saya lebih memilih berkomunikasi dan berkolaborasi dengan warga sekolah. Berarti intinya tuh komunikasi ya Bu ya. Ekosistem sekolah. Jadi inti yang utama itu harus komunikasi. Berarti intinya Bu komunikasi kolaborasi itu ya Bu ya. Dengan ekosistem sekolah atau warga sekolah. Berarti langkah utamanya ini komunikasi. Kemudian selanjutnya nih Bu, ada pertanyaan selanjutnya nih. Hal-hal apa yang selama ini yang menjadi tantangan Bu bagi Ibu dalam menyelesaikan baik dilema etika maupun bujukan moral Bu? Tantangan bagi saya itu dalam menumbuhkan empati dan kepedulian yang tinggi dari guru-guru dan peserta rapat sehingga didapatkan hasil yang terbaik. Berarti Bu ya, yang tantangannya tuh ketika Ibu numbuhkan empati guru-guru gitu Bu ya, waktu pas rapat Bu ya. Jadi misalnya Cak mana Bu, dicontohkan Bu, misalnya yang Cak mana yang numbuhkan empati itu, apakah Ibu menasehati dulu atau Cak mana Bu? Cara menumbuhkan empati Bu Sri yang paling efektif. Saya lebih menekankan kepada Bapak Ibu guru pemberian nasihat terlebih dahulu, memberi istilahnya itu memberi kesadaran bahwa ini untuk kepentingan bersama misal. Untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan peserta didik bukan kepentingan individu. Berarti Ibu lebih menekankan bagaimana Ibu istilahnya tuh mengajak guru-guru tadi untuk berpikiran dari sisi seandainya kalau itu terjadi ke kita gitu Bu ya. Jadi untuk menarik empati guru-guru itu ya Bu ya. Jadi bagaimana nih kalau terjadi di keluarga kita atau seandainya nih anak ini punya masa depan kayak gitu. Luar biasa Bu. Jadi Ibu sambil menasihati kami sambil menarik empati kami ya Bu ya. Luar biasa. Terus Bu
Apakah tadi kan sebenarnya sudah Ibu jelaskan sih secara tidak langsung tadi di awal, tapi kan mau Lili pertegas lagi. Jadi sebenarnya Ibu Sri ini ketika mau menyelesaikan masalah pasti ada poin-poin yang Ibu lakukan pertama kali kan. Benar. Nah, jadi ini Lili perjelas sebenarnya mengulang ini Bu pertanyaannya. Apakah ada tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Tadi udah Ibu jawab, Ibu pertama kali cari tahu masalahnya dulu, kemudian setelah tahu titik permasalahannya Ibu tadi rapat, betul gitu ya Bu ya? Kemudian di dalam rapat tadi Ibu cross check, sudah tuh kemudian Ibu sudah cross check ini Ibu membicarakan bagaimana permasalahan ini apakah menjadi permasalahan kita semuanya, kemudian Ibu cari solusinya dengan cara berdiskusi. Setelah dapat solusi, kesepakatannya tuh Bu dijalankan. Terakhir setelah menjalankan Ibu minta laporan atau refleksi gitu ya Bu ya. Oke. Luar biasa Bu. Kemudian selanjutnya nih Bu, apakah faktor-faktor yang adakah Bu orang-orang di sekitar Ibu nih yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan penyelesaian kasus dilema etika ataupun bujukan moral Bu? Ada enggak Bu di sekitar Ibu yang misalnya misalnya Ibu minta nasihat dari pengawas kah atau apa atau gitu Bu? Siapa Bu kira-kira yang terlibat dalam Ibu mengambil keputusan itu Bu? Saya biasanya melibatkan seluruh stakeholder. Oke. Di sekolah saya, di sekolah kita, SMA Negeri 9 Oktober. Semua ya Bu ya. Semua warga sekolah saya libatkan, mulai dari komite sekolah. Oke, jadi warga sekolah, komite semua ya Bu ya. Kalau sudah tergabung warga sekolah berarti ada komite. Ada komite. Bapak Ibu guru, staf tata usaha termasuk seluruhnya waka. Berarti kita sifatnya sekolah kita ini terbuka ya Bu ya. Benar. Ketika membicarakan sesuatu tuh tidak ada yang ditutup-tutup Ibu ya. Oke, untuk mencari solusi yang terbaik. Mencari kesepakatan bersama. Nah, itulah Bu alasannya ngapa panutan tadi Bu. Tadi Bu, dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira Bu pembelajaran apa nih Bu yang bisa Lili ambil, terus Ibu sendiri sebagai panutan tadi dalam mengambil keputusan dalam dilema etika tadi, berarti gimana Bu? Poin pentingnya gitu. Dalam pengambilan keputusan, pembelajaran yang saya ambil adalah harus memperhatikan segala aspek Bu Lili. Oke Bu. Jadi agar keputusannya itu sesuai dengan kepentingan bersama dan memiliki manfaat bagi semua orang atau bagi orang banyak. Bagi orang banyak Bu ya. Berarti intinya kesepakatan yang Ibu ambil tuh harus memihak semua aspek dan bermanfaat paling besar bagi gitu orang banyak. Luar biasa. Ibu terima kasih sekali wawancaranya walaupun sedikit tapi banyak sekali ilmu yang diambil. Nanti ketika berbagi pengalaman dengan kawan-kawan di sesama CGP banyak nih yang mau Lili bicarakan, mau Lili banggakan dari sekolah kita ini. Bu terima kasih banyak. Kalau ditanya memang siapa panutan ya kalau di sekolah sudah pasti kepala sekolah. Ibu terima kasih banyak Bu ya. Oke Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilia Krisnasari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala TK Putra 2 Batu Raja, Ibu Diana SPD, terkait pengambilan keputusan kasus dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di lingkungan sekolah TK Putra 2 Batu Raja. Assalamualaikum Ibu Diana. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ibu hari ini? Kabarnya sehat. Ibu Diana maaf ya saya mengganggu waktunya. Saya akan melakukan wawancara kepada Ibu. Mungkin saya akan mengganggu waktu Ibu sekitar 10-15 menit ya Bu. Saya akan bertanya tentang poin-poin apa saja yang menjadi tugas saya dalam CGP Angkatan 10 ini Bu. Baik Bu Diana. Saya mulai ya Ibu ya. Gini Bu, selama Ibu memimpin di TK Putra 2 Batu Raja ini, kira-kira adakah kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini Bu yang terkait dengan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Ya, baiklah Ibu. Di mana terjadinya dilema etika itu sendiri, kita harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal. Sehingga untuk mengidentifikasikan antara dilema etika itu sendiri dan bujuk moral yang dapat dilihat dari alasan pembuatan
keputusan. Oke. Jika ada alasan yang masuk akal Oke, Bu. dan dibenarkan, maka ke dalam dilema etika. Sedangkan jika alasan yang tidak sesuai, maka ke dalam bujuk moral. Oke, oh berarti gini maksudnya Bu ya. Jadi kalau misalnya apa namanya tuh pilihannya tuh benar-benar itu dilema etika ya Bu ya. Tapi iya. kalau ada salah satunya setelah kita kaji lagi ada yang bertentangan atau salah, itu berarti Itu bukan masuk moral Bu, gitu iya. ya Bu ya. Oke. Berarti semuanya benar-benar, tetapi ketika kita mau mengambil keputusan itu seperti ada dilema gitu ya Bu iya. ya. Oke. Kira-kira Bu apa Bu pengalaman yang terjadi terkait kasus yang kita bicarakan tadi Bu? Mungkin dilema, mungkin bujukan moral. Apa nih Bu yang sering terjadi nih di sekolah kita nih Bu? Kalau menurut saya, yang pengalaman saya Iya Bu. tentang mengidentifikasikan kasus dilema etika itu adalah pada saat Dilema etika berarti Bu ya, dilema etika, ya, oke. pada saat mendapatkan wali murid yang gimana ya, yang ngotot. Nah, yang ngotot mau meminta ijazah, ijazah TK ketika anaknya telah menyelesaikan mengikuti kelas TKB misalnya. Tetapi kondisi anaknya itu sendiri belum berumur 6 tahun. Oh, masih kurang masih jatuhnya. kurang gitu ya umurnya. Oke. Karena secara peraturan pemerintah itu sendiri kan anak-anak yang belum berumur 6 tahun walau telah selesai TK, TK besar, TKB belum bisa belum bisa diterbitkan atau dikeluarkan ijazahnya. Iya. Maka setelah anak tersebut berulang tahun atau dia sudah berumur 6 tahun. Tetapi memang belum waktunya untuk ke SD, belum bisa gitu ya. Iya. Berarti sebenarnya memang peraturan pemerintahnya seperti itu ya Bu ya. Jadi walaupun dia sudah selesai TK, kalau umurnya belum 6 tahun ya kita nggak berhak menerbitkan ijazah gitu Bu ya. Oh jadi ternyata itu yang sering jadi konflik antara orang tua ya Bu ya. Jadi istilahnya tuh mereka sering salah paham gitu dengan kita, padahal kita sendiri terbentur dengan peraturan gitu ya Bu ya. Baik Bu. Mungkin di sisi lain kita kasihan gitu kan, siapa tahu dia mau ngulang lagi atau mau nganggur, tapi di sisi lainnya tadi peraturan pemerintah tadi ya Bu ya. Baik Bu Diana, selama ini Bu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah nih Bu, terutama untuk kasus-kasus yang tadi kita ceritakan yang orang tua wali murid gitu ngotot marah-marah mau dapat ijazah padahal anaknya belum 6 tahun plus gitu ya Bu. Kira-kira gimana nih Bu Ibu cara ngambil keputusannya gitu? Kalau untuk pengambilan keputusan terlebih dahulu saya akan berdiskusi serta berkolaborasi dengan guru masukan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi agar keputusan yang saya ambil dengan bijak, dengan tetap berpihak pada kepentingan bersama. Oke. Berarti intinya Ibu Diana ketika mau mengambil keputusan itu tidak langsung memutuskan tidak bisa, jadi Ibu berkoordinasi dulu dan kolaborasi dulu gitu ya Bu ya. Benar, supaya nanti keputusan yang kita ambil tadi pas gitu ya Bu ya untuk kepentingan bersama. Oke Bu, selanjutnya nih Bu, adakah langkah-langkah Bu atau prosedur yang kira-kira Ibu lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan dilema etika ini Bu? Kalau untuk langkah-langkahnya biasanya kami berdiskusi dulu dengan guru-guru melalui rapat internal. Karena rapat internal, karena saya membutuhkan pendapat masukan dari guru-guru yang mengajar. Kemudian saya akan menelaah apakah keputusan tersebut akan mendatangkan kebaikan atau malah sebaiknya. Kemudian apabila melibatkan orang tua yang akan membuat kesepakatan dengan orang tua, misalnya dari kasus dilema etika tadi, saya mendapatkan
mengadakan rapat dulu tentang permasalahan ijazah yang ibu orang tuanya yang ngotot tadi ya Bu ya. Anak-anak yang belum berusia 6 tahun tadi. Mungkin dengan rapat. Berarti langkah Ibu itu pertama rapat internal dulu, kemudian mengundang wali kelas gitu Bu ya, untuk sosialisasi bahwa mau gimana pun, mau umur 5 tahun setengah, sudah TKB, sudah tamat, kita nggak bisa ngeluarin karena itu gitu Bu ya. Berarti rapat kecil dulu, kemudian rapat besar yang melibatkan orang tua gitu Bu ya. Oke Bu, pertanyaan saya selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan itu Bu, dalam kasus dilema etika itu Bu, yang paling efektif? Yang paling efektif itu mengedepankan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oke. Karena kita adalah negara hukum. Betul Bu. Yang sudah sepatutnya kita berpedoman kepada peraturan yang telah dibuat oleh Dinas Pendidikan itu sendiri. Berarti intinya kita tetap berpegang teguh nih ya Bu ya sama peraturan pemerintah ya Bu. Walaupun mau diiming-imingi apapun gitu ya, atau mau diancam, tapi karena kita ada aturan tadi ya Bu ya. Luar biasa sekali Bu Diana ini. Kemudian selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan bagi Bu Diana dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, khususnya kasus yang kita ceritakan tadi nih Bu, ada tantangannya nih nggak Bu? Kalau tantangan itu biasanya sering ngerasa tidak enakan. Tidak enak ya Bu ya. Iya, jika harus mengadu argumen dengan wali siswa itu sendiri. Terus permasalahan ijazah yang memang belum cukup umur, apabila jika wali siswa tersebut memiliki hubungan kerabat dengan guru. Itu ya Bu ya, itu Pak, itu benar-benar dilemanya ya Bu ya. Jadi kita tuh nggak enak mau istilah kalau kata kita nih Bu ribut-ribut gitu beradu argumen. Apalagi kalau kita kenal nih dengan orangnya gitu ya Bu ya, makin nggak enak ya. Betul. Tapi tadi Bu ya, kata Ibu tadi apa daya itu peraturan gitu. Oke Bu, selanjutnya. Pertanyaan saya selanjutnya ini Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Ibu langsung menyelesaikannya di suatu tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalaupun ada, bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Saya minta tolong diceritakan ya Bu ya, karena ini adalah pengalaman bagi saya ke depannya nanti agar ketika mengambil keputusan menjadi lebih baik. Untuk prosedur yang saya jalankan dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini adalah biasanya melalui koordinasi dengan rekan guru dan juga pendekatan kepada orang tua agar lebih bisa bekerja sama. Pertanyaan selanjutnya ini Bu Diana, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang bisa membantu mempermudah dalam pengambilan keputusan adalah rekan-rekan guru dan juga orang tua wali siswa. Pertanyaan terakhir ini Bu ya dari saya nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika atau bujukan moral? Dalam pembelajaran yang bisa diambil adalah bahwa hendaknya orang tua itu lebih memahami di mana peraturan yang telah diterapkan di sekolah itu. Di mana peraturan itu adalah diterapkan oleh Dinas Pendidikan. Masalahnya untuk pembuatan ijazah TK agar dapat berjalan komunikasi yang baik dan tidak terjadi kesalahpahaman pihak sekolah dengan orang tua. Karena tidak semua yang kita anggap benar itu benar. Karena semua permasalahan harus dilihat dari berbagai sisi. Atas waktunya,
sudah menyempatkan diri untuk berbincang-bincang dengan saya, sharing dan berbagi ilmu. Terima kasih banyak ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi percakapan saya dengan Ibu Diana, Kepala Sekolah TK Putra 2 Batu Raja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.